Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu bersama channel Dalam Gelap bersama saya Ipung. Sebelum kita memasuki ke ceritanya, alangkah baiknya kawan-kawan like dulu channel ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video misteri di channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan ceritanya. Pada kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh teman saya yang namanya minta untuk disamarkan. Dan kisah yang akan saya bawakan ini diberi judul Kakek Sang Pejalan Malam. Dua dunia adalah sebuah istilah yang sering didebatkan oleh makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan nas atau manusia. Keberadaan makhluk alam gaib yang diciptakan bahkan telah tercipta jauh sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga dengan tempatnya. Sang Kholik memang menciptakan kedua dunia itu, dunia nyata dan dunia gaib. Dan sementara kita sebagai makhluknya hanya wajib mempercayai dan mengimani keberadaannya. Lalu apakah kemunculan makhluk Allah dari dunia dalam gelap yang mampu merasuki bahkan mengendalikan makhluk yang hidup di dunia nyata adalah sebagai bentuk terjadinya pembangkangan yang berlanjut? Itu semua tetap jadi misteri antara dunia terang dan dunia gelap. Bahkan dalam salah satu riwayat mereka pernah bersumpah untuk tetap melakukan gangguan dan penyesatan kepada kita sebagai makhluk yang paling mulia ini, bahkan sampai nanti pada hari akhir dunia tiba. Wallahu a'lam bishawab. Sabtu, Juli 1996. Pagi ini adalah hari Sabtu. Sani adalah seorang yang sangat menyukai kegiatan di alam terbuka. Pergi hiking, camping, atau pergi mendaki gunung dan hutan rimba adalah hobinya semenjak duduk di bangku sekolah menengah atas. Dengan sumringah, Sani sore ini akan berencana pergi dan bertemu dengan teman-temannya seperti akhir minggu biasanya. Meski hanya untuk sekedar berkumpul dan bercanda di dalam kegelapan hutan di lokasi yang sudah mereka katakan sebagai rumah kedua mereka. Cerita ini ditulis Sani pada saat sekarang setelah Sani merasakan ada sesuatu yang janggal dan aneh dari kejadian yang terjadi secara berurutan dengan tahun dan waktu yang berbeda, akan tetapi memiliki kesamaan tempat kejadiannya. Cerita ini sangatlah panjang. Jadi cerita ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Nama dan lokasi yang terlibat dalam cerita ini akan saya gantikan untuk menjaga privasi dan kenyamanan privasi lainnya. Sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, saya mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe agar saya tambah bersemangat untuk terus membuat kisah-kisah mistis di channel ini. Baik teman-teman, kita mulai ceritanya. Kakek Sang Pejalan Malam. Bumi perkemahan Banyugiri pada tahun 1996. Bumi perkemahan ini sangat jauh berbeda dengan keadaan pada masa sekarang. Hutan dan rawanya masih terjaga dengan sangat baik. Tak tahan rasa kalau tidak berkunjung pada saat akhir pekan ke lokasi ini, meski hanya untuk sebuah rasa rindu terhadap hawa dingin, api unggun, dan secangkir kopi panas. Pada kisah ini, saya akan membawakan cerita ini dan saya akan menjadi seorang Sani. Setelah bertegur sapa dan meminta izin kepada penjaga lokasi Banyugiri, saya langsung bergegas menuju warung-warung yang berjejer rapi di pinggir rawa untuk segera mengisi perut, ngopi, dan menyapa kawan-kawan yang lebih dulu sudah sampai di lokasi ini. Berbincang, tertawa bersama, bercengkrama, dan banyak hal yang kami lakukan sambil nongkrong di warung itu. Lalu setelah kami rasa cukup, kami tentunya akan segera bergerak memasuki rimbunnya hutan di batas rawa gunung yang masih asri dengan jumputan-jumputan bunga rawa yang sedang mekar di atasnya. Kami bercerita dan bercengkrama di antara gelapnya hutan pada malam hari dan hangatnya api unggun yang kami lingkari bersama. Hanya suasana itu yang selalu kami rindukan. Setiap saat, setiap ada waktu, kami pasti akan bertemu di sini
Di sini ya, di rumah kedua kami. Keesokan harinya, setelah kami keluar dari hutan, saya pun bertemu dengan kawan-kawan lain dari sebuah organisasi pecinta alam di salah satu universitas di Bandung. Setelah berbincang, ternyata saya dan kawan-kawan juga diminta untuk membantu pelaksanaan kegiatan mereka, dan memang kebetulan pada saat itu sedang berlangsung liburan semester. Jadi saya pun menyetujuinya karena mempunyai banyak waktu yang cukup panjang. Singkat cerita, pada malam kedua, saya terpaksa harus pulang dulu karena sudah tidak memiliki baju bersih untuk ganti, khususnya daleman. Setelah meminta izin kepada kawan-kawan, pergilah saya pada sekitar jam 8 malam untuk menuju rumah bibi saya yang biasa saya singgahi, dan memang beberapa pakaian saya disimpan di rumah bibi saya. Sambil berjalan pelan dan setelah sampai di pos penjagaan, saya lihat pengunjung yang berdatangan di lokasi Banyugiri ini lumayan banyak karena memang sedang musim liburan. Setelah minta izin kepada penjaga, kemudian saya pun turun berjalan santai dan berharap semoga ada tumpangan kendaraan yang lewat. Begitu pikirku. Semakin jauh saya berjalan, suasana malam mulai semakin terasa sepi, dingin dan gelap, dan nyatanya tidak ada satupun kendaraan yang datang dan lewat di jalan ini. Pikiran-pikiran aneh mulai melintas hilir mudik di pikiranku karena setelah sekitar 3 km saya berjalan, saya akan segera memasuki sebuah area jalan yang di kanan kirinya benar-benar hutan yang masih lebat. Sebelah kanan saya adalah bukit dan sebelah kiri saya adalah lembah yang di bawahnya ada sungai yang mengalir, dan saya tahu karena saya pernah lewati ketika melakukan sebuah latihan navigasi darat pada mana ini kendaraan? Tak ada yang lewat, bisikku dalam hati. Suasana yang saya rasakan saat itu sudah benar-benar terasa berbeda. Ada sedikit rasa menyesal kenapa saya harus pulang malam ini. Kenapa nggak nunggu pagi saja? Makin terasa sepi, dingin dan sedikit singup. Bahkan setelah berjalan sekian lama, hanya keringat dingin yang keluar. Timbul pemikiran untuk kembali ke lokasi bumi perkemahan. Tapi jaraknya sudah lumayan cukup jauh dan tentunya menanjak. Akhirnya dengan terpaksa dan memberanikan diri, saya terus melanjutkan perjalanan. Hingga beberapa saat ketika saya akan melewati belokan yang sangat dikenal sejak zaman penjajahan Belanda itu, samar-samar terlihat sebuah bayangan hitam yang menyerupai sosok manusia. Saya berhenti dan tertegun sambil menajamkan penglihatan saya. Rasa takut mulai muncul di tengah keraguan apakah sosok yang berjarak kurang lebih 50 meter dari saya berdiri, apakah itu manusia atau makhluk dari dimensi lainnya. Setelah mata saya mulai terbiasa dengan kondisi gelap, saya baru bisa menggambarkan sedikit demi sedikit sosok di depanku itu. Sosok di depanku itu adalah seperti seorang kakek-kakek dengan postur tubuh pendek, dengan kaki seperti membentuk huruf O, dengan baju seperti kemeja loreng lusuh, dan celana pangsi putih kusam yang digulung di atas lutut. Sementara tampak mukanya saya tidak bisa melihatnya, karena mukanya mengarah diam ke arah lembah. Kakek itu berdiri mematung, menghadap terus ke arah lembah. Pikulan yang ada di pundaknya terdiri dari 2 buah karung putih. Baru saya tersadar, pada malam itu bulan memang sedang bersinar, meski sinarnya tidak terlalu terang. Saat itu memang sedang musim kemarau panjang. Terang bulan malam itu membantu penggambaran sosok di depanku semakin jelas dan jelas. Kakek itu memiliki rambut panjang sepundak. Saya melihat salah satu karung yang dipikul kakek meneteskan sesuatu seperti tetesan air, tapi terlihat lebih kental karena tetesannya sedikit lambat jatuh ke atas jalan aspal yang hitam. Sosok itu mau kemana? Ke arah lembah? Itu kan tidak ada jalan. Kecamuk dalam pikirku terus berkata. Lalu aku hanya bisa terdiam mematung
tak bisa melakukan apapun selain tetap melihat wujud sosok yang ada di depanku berdiri dan mematung, tanpa bergerak atau melirikan kepalanya ke kiri atau ke kanan. Siapa dia? Apa dia manusia atau bukan? Hal itu yang bisa saya lakukan dalam pikiran saya. Rasa takut benar-benar meliputi seluruh pikiran dan telah menyimpulkan bahwa yang berada di depan saya bukanlah sosok manusia. Sekitar 5 menit saya mematung, saya mulai tersadar pada keadaan bahwa saya sedang sendiri di lokasi ini dan di depan saya ada sosok makhluk yang tidak saya ketahui. Lalu sebisanya saya berdoa dalam hati, sambil berpikir dan memutuskan untuk berlari dan melewati sosok di depan saya. Perlahan saya berjalan sambil memepetkan badan saya ke arah kanan jalan dan mencari celah untuk segera bisa berlari. Kakek itu tetap tidak bergerak. Tetesan dari salah satu karung tetap menetes. Dan setelah benar-benar merasa melewati sosok itu, saya mulai berlari sekencang yang saya bisa, sambil terus memanggil nama Tuhanku dan berdoa sebisanya. Sampai saya berhenti terengah-engah dan sadar bahwa saya telah jauh dari sosok kakek-kakek tadi. Alhamdulillah, sosok itu tidak mengejar saya, kataku dalam hati sambil kembali terus dengan berjalan cepat. Dalam suasana sepi dan mencekam saat itu, dari kejauhan samar terdengar raungan pelan seperti sebuah kendaraan. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat lampu yang menyala bergerak mendekati ke posisi saya yang sedang berjalan. Alhamdulillah, ada kendaraan lewat. Semoga bukan kendaraan dari alam lain, bisikku dalam hati. Semakin jelas terlihat 2 lampu besar yang pastinya itu adalah lampu dari kendaraan mobil. Setelah yakin dan tidak mau melewatkan momen kendaraan itu lewat, saya sengaja berdiri di tengah jalan sambil melambaikan tanganku memohon untuk berhenti dan bisa mengajak saya untuk ikut diajak masuk ke dalam kendaraan. Kendaraan itu coba terus membunyikan klakson dan memberi isyarat kepada saya untuk segera minggir ke sisi jalan. Tapi saya tidak melakukannya. Saya tetap melambaikan tangan saya sambil dicampur dengan gaya tangan memohon. Dan akhirnya mobil pun terpaksa berhenti. "Pak, ikut ke bawah Pak, sampai rumah warga juga tidak apa-apa," kataku kepada Pak Sopir. Tampak di dalam beberapa penumpang perempuan kebanyakan sama-sama melihat aneh kepada diri saya dan bertanya mengapa saya sendirian di jalan ini. Singkat cerita, saya pun diajak untuk sama-sama turun ke arah kota kecamatan. Dan tentunya mereka bertanya mengapa saya sendirian di jalan ini. Dan saya pun menceritakan tentang hal yang barusan terjadi. Sekitar pukul 11 malam, akhirnya saya pun sampai di rumah paman. Kemudian bersih-bersih dan mencoba untuk tidur untuk melupakan kejadian yang tadi saya alami. Pada malam harinya saya bisa tertidur dengan pulas dan tidak bermimpi apa-apa atau tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya saya terbangun dan mulai melakukan packing kembali bawaan yang akan saya bawa kembali ke bumi perkemahan. Karena saya akan membawa kendaraan, jadi saya pikir tak ada salahnya ini waktu masih ada cukup untuk istirahat dan tidur kembali karena memang badan masih terasa lelah setelah semalam berjalan cukup dan mengalami hal-hal yang menakutkan. Setelah sholat maghrib dan setelah semua peralatan saya pikir telah lengkap sesuai kebutuhan, saya mulai berangkat menuju lokasi bumi perkemahan untuk bertemu dengan teman-temanku kembali. Dan pastinya saya akan melewati kembali jalan yang sama dengan semalam. Dimulailah perjalanan saya kurang lebih saat itu sekitar pukul 7:30 malam. Dan ada hal yang aneh, saya sama sekali tidak ingat dengan apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Saya berjalan pelan, hanya sinar dari lampu kendaraan saya yang menerangi perjalanan itu. Dan malam itu kembali terasa sepi dan senyap. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat atau berpapasan dengan saya. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba saya bertemu kembali dengan sosok yang sama, pakaian yang sama, di tempat yang sama. Hanya saja pada malam itu sosok yang menyerupai kakek-kakek itu
berada pada sisi sebelah bukit, tidak lagi berdiri dan mengarah ke arah lembah. Kakek itu seperti akan menaiki bukit di depannya. Setelah benar-benar tersadar, sontak aku kaget kembali. Dan saat itu kagetnya melebihi kagetan pada pertemuan malam sebelumnya, karena saya baru tersadar bahwa pada malam kemarin saya telah bertemu dengan sosok ini. Ya Allah, ada dia lagi, gumamku dalam hati. Motor yang aku bawa bukanlah motor matic. Motor itu pun tiba-tiba mati karena koplingnya dilepas dengan mendadak. Kembali mataku seperti digiring untuk tetap menyaksikan penampakan di depanku. Diam, sepi dan dingin. Hanya suara degup jantungku yang terdengar, seolah semua dilarang bersuara oleh sosok itu. Setelah setengah tersadar, aku coba engkol motorku dan alhamdulillah langsung bisa menyala. Aku coba berdoa sebisanya dan sehafalnya. Setelah lampu dinyalakan, kondisi sosok yang ada di depanku semakin terlihat jelas. Dan benar saja, tetesan dari pikulan karung yang ada di belakangnya memang lebih menyerupai tetesan darah kental. Apa ini? Kembali ku tarik tuas gas dengan lebih dalam. Aku tarik kopling dan aku masukkan persneling kendaraanku sambil terus berdoa dan aku coba lewati sosok itu. Melajukan kendaraanku secepat yang saya mampu. Tetap fokus, bisiku dalam hati. Tak ada kesepian pada kendaraan itu, jadi saya tidak bisa memastikan apakah sosok itu mengejar saya atau tidak. Saya hanya fokus untuk segera sampai ke lokasi gerbang masuk bumi perkemahan. Akhirnya saya pun sampai di gerbang masuk kendaraan. Dan anehnya, begitu sampai di depan gerbang bumi perkemahan, ternyata banyak sekali orang dan kendaraan yang tengah mengantri untuk masuk ke lokasi bumi perkemahan. Bahkan, pada saat saya sedang mengantri pun, ada beberapa kendaraan umum yang berhenti dan menurunkan penumpang yang akan sama-sama masuk ke lokasi ini. Ini aneh, kok ada orang yang masih baru datang ya? Padahal tadi tak ada satupun kendaraan yang lewat di depanku atau lewat dari arah sebaliknya. Gumamku bingung sambil terus mengantri. Jadi tadi itu saya ada di jalan mana? Setelah memarkirkan kendaraan, saya tidak langsung menemui teman-temanku, tetapi saya pergi menuju warung langganan untuk sedikit istirahat dan bertanya tentang apa yang saya alami pada 2 malam berturut-turut. Bertemulah saya sama kakek pemilik warung, kemudian sungkem dan menyapa basa-basi. Oh ya, kakek ini memang dituakan dan dihormati di lokasi ini. Kakek ini pun sebagai orang yang ditugaskan merawat rusa-rusa yang ada di sini. Lalu aku coba ceritakan semua kejadian ini. Kakek menyimak semua apa yang saya ceritakan kepada beliau. Kira-kira itu apaannya kek? Dulu memang ada karun kakek juga seperti itu. Beliau tinggal di hutan, kemudian kadang-kadang suka datang menukarkan beras dengan daging buruan. Tapi karun kakek itu sudah meninggal, kata kakek kepada saya. Aku mendengarkan semua cerita kakek dengan seksama. Lalu kalau itu siapa ya kek? Mungkin itu karun kamu yang ingin bertemu, kata kakek sambil terkekeh. Sudahlah, gak usah dipikirkan, kata kakek seperti ingin segera menyudahi pembicaraan kami malam itu. Dan aku pun mengerti karena di depan kakek harus membantu nenek untuk melayani para pembeli yang nongkrong di warung. Setelah semua terasa baik, aku pun segera bergegas menemui kawan-kawanku yang sedang berkumpul di basecamp mereka di perbatasan hutan dan rawa. Saya tidak menceritakan kepada teman-teman tentang kejadian-kejadian yang sudah saya alami pada 2 malam berturut-turut. Demikian teman-teman, cerita yang diceritakan oleh Sani. Simak ceritanya karena cerita ini akan saling berhubungan dengan cerita-cerita selanjutnya. Semoga ada hikmah baik di balik cerita tadi. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan menyukai dengan cerita yang saya bawakan, silakan untuk bantu like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat kisah-kisah mistis di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.